Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Supianor dari mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya ingin membuat video mengenai penjelasan hukum ekonomi Islam atau hukum ekonomi syariah yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas middle dari mata kuliah dasar ekonomi Islam. Nah, selanjutnya mari kita simak video penjelasan berikut ini. Belum memahami dasar-dasar hukum ekonomi syariah atau dikenal hukum ekonomi Islam itu, kita perlu mengetahui apa itu ekonomi syariah dulu. Nah, ini dia akan dimunculkan. Nah, sudah muncul di layar kalian bahwa pengertiannya istilah ekonomi syariah atau perekonomian Islam hanya dikenal di Indonesia. Jadi di negara lain itu disebut dengan ekonomi Islam. Sedangkan di Indonesia itu sudah disebutkan tadi ekonomi syariah atau dikenal Islamic economy atau bisa juga al-iqtisad al-islamiyah. Dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam, Islamic economics, atau ilm al-iqtisad al-islami. Ekonomi syariah atau ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia ini. Jadi nanti kita akan membahas tentang ada perbedaan ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional. Itu adanya perbedaan. Adapun dari tujuan ekonomi syariah atau ekonomi Islam ini yaitu falah. Apa sih falah? Falah yaitu kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Jadi ditekankan di sini tujuan dari ekonomi syariah itu ke arah spiritual. 3 pilar ekonomi syariah. Ya, di sini saya akan membacakan 3 pilar ekonomi syariah. 3 pilar ekonomi syariah adalah keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, yang tercermin dari aktivitas ekonomi yang menghindari riba, maisir, gahar, zalim, dan haram. Adanya keseimbangan aktivitas di sektor real finansial, pengelolaan risk return, aktivitas bisnis dan sosial, aspek spiritual, material, dan asas manfaat, kelestarian lingkungan, serta melindungi kemaslahatan kehidupan beragama, proses regenerasi, perlindungan jiwa, harta, dan akal. Nah, tadi sudah dijelaskan pengertian dan tujuan dari ekonomi syariah. Jadi kita sudah mengetahui sedikit apa itu ekonomi Islam. Jadi pertanyaan sekarang adalah, apa sih perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional? Apakah sama atau tidak? Jadi mari kita lanjutkan penjelasannya berikut ini. Ekonomi Islam tujuannya yaitu capai dunia dan akhirat atau disebut falah, mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Sumbernya Al-Quran dan Sunnah Nabi atau hadis Nabi. Kepemilikan sumber kekayaan kita yang miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mengenai ekonomi konvensional, tujuannya semata-mata kesejahteraan duniawi, mencapai kesejahteraan individu. Sumbernya berdasarkan pada hal-hal yang bersifat positivity. Mengenai kepemilikan, setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Mengenai keuntungan, ekonomi Islam itu menerapkan prinsip bagi hasil, yang artinya pengambilan keuntungan dari presentasi pendapatan. Sedangkan mengenai ekonomi konvensional, yaitu adanya prinsip bunga, pengambilan keuntungan dari presentasi modal. Sekiranya sudah cukup dulu perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional
yaitu perbandingannya sudah dijelaskan tadi, pengertian ekonomi Islam bagaimana. Selanjutnya ke topik pembahasan utama kita, yaitu sumber hukum ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi syariah atau ekonomi Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir atau berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan sekarang disusun dalam bentuk mushaf, yaitu mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Membacanya adalah ibadah. Al-Quran merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang asli dan abadi, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi umat Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80. Langsung artinya saja di sini bahwa An-Nisa ayat 80 menyatakan barang siapa yang menaati Rasul, maka sungguhnya ia menaati Allah. Ayat ini menyatakan bahwa Al-Quran menjelaskan hukum-hukum syara secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan as-sunnah atau hadis berasal dari Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji atau perikatan, dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba. Hukum ekonomi syariah atau hukum ekonomi Islam yang kedua yaitu sunnah. Sunnah ini biasa disebut dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Kenapa sunnah menjadi sumber hukum ekonomi Islam yang kedua? Karena sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, dasar pokok as-sunnah sebagai sumber hukum, sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Sumber hukum ekonomi Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad adalah semua kemampuan dalam segala perbuatan guna mendapatkan hukum syara dan dalil terperinci dengan cara istinbat atau mengambil kesimpulan. Dasar hukum ditetapkannya ijtihad sebagaimana firman Allah surat Asy-Syura ayat 38, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka. Ijtihad tadi diupayakan oleh para ulama menghasilkan kesepakatan di antaranya, yaitu namanya ijma. Ijma ini ialah kebulatan pendapat fuqaha mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah Rasulullah SAW, dan merupakan salah satu dalil syara yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nas, yaitu dalil nas itu Al-Quran dan hadis. Dasar ditetapkannya ijma sebagai hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan sunnah yaitu surah An-Nisa ayat 115. Arti dari surat An-Nisa ayat 115 tadi, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ijma itu dibagi dua, yaitu ijma sukuti dan ijma qauli. Ijma qauli ialah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin, dan ijma sukuti ialah kebulatan yang dianggap ada apabila seseorang mujtahidin mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya, akan tetapi mujtahidin lainnya tidak menyatakan setuju atau batalnya. Nah, itu sudah tadi dijelaskan panjang dan lebar mengenai hukum ekonomi Islam atau hukum ekonomi syariah. Khususnya ada perbandingan tadi sudah dijelaskan secara detail, dan saya ingin di sini menutup pembahasan itu dengan mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton, kepada dosen yang telah mendukung saya. Terima kasih kepada semua pihak.
Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.